adik-adik, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Pagi hari ini kita akan memulai ibadah Pelkat PA GPB Betania. Mari sama-sama semuanya kita siapkan hati kita untuk datang sama-sama beribadah menghadap kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya adik-adik, untuk memulai ibadah kita saat ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat-Mu dan penyertaan-Mu bagi kami dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sekarang kami akan memulai ibadah kami, kiranya Engkau menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhir dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari semuanya kita berdiri sama-sama. Kita menyanyi lagu Mars Pelkat PA, lagu kebanggaan kita. Semuanya berdiri dengan siap, kita menyanyi bersama-sama. Ya adik-adik, mari sama-sama kita akan menyanyi lagunya Hari Ini Harinya Tuhan. Kita nyanyi sama-sama dengan penuh sukacita ya adik-adik ya. Kakak Lady hitung ya, sampai ketiga kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Masih ada sukacita buat kita semua adik-adik.
Pastinya masih ada sukacita. Mari kita sama-sama menyanyi lagi adik-adik ya. Lagu andalannya anak Pelkat PA GPB Betania. Lagunya adalah sukacita di hati kita semua anak-anak. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh kakak Etat, mari sama-sama kita akan mendengarkan terlebih dahulu ya adik-adik ya, satu pujian yang dibawakan oleh teman kita. Ya adik-adik, sekarang kita akan membaca Alkitab dan mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh kakak layan kita, Kak Etat. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, di saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau menyertai kami, menyertai kakak Etat yang akan bercerita pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yosua
Yosua pasal 3 ayat 1-17, menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian, setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh aku dihalunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amora, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah selatan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tengah Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Kakak Etet senang sekali boleh menyapa kalian di pagi hari ini. Kakak Etet berharap kalian semua dalam keadaan baik bersama-sama dengan keluarga. Nah, jika ada di antara adik-adik ada yang sakit, ingat, teratur minum obat, makan yang teratur, atau langsung saja pergi ke dokter. Atau kalian bisa menghubungi kami, kakak pelayan, supaya kami, kakak pelayan, boleh mendukung adik-adik di dalam doa supaya kalian juga cepat sembuh. Nah, tadi kita sudah membaca Alkitab yang terambil dari kitab Yosua pasal 3
ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Cerita ini menceritakan bagaimana Yosua membawa bangsa Israel melewati Sungai Yordan menuju ke tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Kalau kita secara seksama mendengar cerita ini, kita pasti akan mengingat satu kisah yang hampir sama tentang bagaimana Yosua membawa bangsa Israel melewati Sungai Yordan. Kira-kira kisahnya tentang siapa ya? Ayo, siapa yang ingat? Benar sekali, tentang Nabi Musa, di mana pada waktu itu Nabi Musa dengan kuasa Tuhan membawa bangsa Israel melewati laut yang besar, laut yang dikenal dengan Laut Teberau, atau sekarang kita kenal dengan Laut Merah. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk dalam cerita Yosua, kita harus mengenal dulu siapa Yosua ini. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nama Yosua ini memiliki arti yang sangat bagus. Artinya adalah Allah menyelamatkan. Kakak Etat yakin dan percaya bahwa ketika orang tua adik-adik memberikan nama kepada adik-adik, tentu nama itu adalah nama yang terbaik, dengan harapan dan doa supaya adik-adik bisa menjadi seperti nama yang orang tua berikan kepada adik-adik. Nah, ketika Yosua berumur 30 tahun, Musa memilih Yosua untuk menjadi abdinya. Nah, tugas seorang abdi adalah membantu dan menolong Musa dalam melakukan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah yang dijanjikan Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Tentunya ketika Yosua menemani Musa dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, banyak ia melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Begitu banyak sehingga itu boleh meyakinkan Musa bahwa Tuhan pun mampu melakukan hal yang sama kepada Yosua. Hingga satu waktu Musa harus dipanggil kembali menghadap Tuhan. Dan Tuhan memilih Yosua menjadi pemimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Apakah ketika Tuhan memilih Yosua untuk menjadi pemimpin bangsa Israel, Yosua menolak? Tidak, adik-adik. Yosua menerimanya. Nah, pada waktu itulah Yosua mendapat satu tantangan, di mana 2 orang pengintai yang dikirim ke kota Yeriko kembali membawa kabar bahwa kota Yeriko mampu dikalahkan oleh bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel harus melewati Sungai Yordan. Nah, ini adalah satu pembuktian apakah Tuhan yang sama yang menolong Musa melewati Laut Teberau adalah Tuhan yang sama yang akan menolong Yosua melewati Sungai Yordan. Pagi-pagi benar Yosua sudah bangun. Dia membawa bangsa Israel dari Sitim menuju ke Sungai Yordan. Di sana mereka menginap selama 3 hari lamanya. Dan kemudian Tuhan berfirman kepada Yosua. Kata Tuhan kepada Yosua bahwa ia harus menyuruh para imam mengangkat tabu perjanjian di bagian depan. Dan kemudian bangsa Israel harus berada di belakangnya
sejauh 100 hasta, agar supaya mereka melihat tabut perjanjian yang ada di depan, yang melambangkan kehadiran Tuhan untuk menolong bangsa Israel. Tetapi dengan satu syarat, bangsa Israel harus hidup kudus. Dan apa adik-adik? Bangsa Israel melakukan hal itu dan mereka berhasil melewati sungai Yordan. Nah, dari cerita kita pada hari ini, kita sebagai anak-anak Tuhan boleh mengambil 3 poin penting yang kita boleh bawa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, kita adalah abdi Tuhan. Mengapa Kakak Etat mengatakan bahwa adik-adik Kakak Etat adalah abdi Tuhan? Ingat, sejak kecil orang tua membawa kita pergi ke sekolah minggu dengan tujuan agar kita selalu mendengarkan firman Tuhan dan mengenal Tuhan dengan baik. Kita pun mungkin biasa di rumah melihat video streaming khotbah-khotbah para pendeta. Ada juga mungkin sekarang di masa pandemik ini, banyak keluarga yang melakukan ibadah bersama orang-orang di dalam rumah, di mana orang tua yang membawakan firman. Nah, dengan secara tidak langsung kita akan selalu mendengarkan firman Tuhan. Tentunya kita banyak menyaksikan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Adik-adik harus percaya dan yakin bahwa di dalam adik-adik ada kuasa. Adik-adik bisa lakukan itu dengan hal yang biasa, seperti mendoakan teman yang sakit, mendoakan orang yang sakit, dan yakin percaya bahwa dengan doa orang itu bisa sembuh. Poin kedua, di mana kita harus menyertakan Tuhan di dalam situasi apapun yang sedang kita hadapi. Contohnya seperti bangsa Israel, ketika mereka menghadapi suatu permasalahan, mereka selalu menyertakan Tuhan dengan membawa tabut perjanjian sebagai lambang kehadiran Tuhan, dan bangsa Israel mengikutinya dari belakang dengan syarat mereka harus hidup kudus. Nah, ketika adik-adik mengikuti ujian sekolah, tentunya biasanya adik-adik berdoa kan, minta pertolongan Tuhan. Kemudian adik-adik berdoa, Tuhan tolong saya, kiranya Tuhan menolong saya agar bisa menjawab semua soal-soal dengan baik. Amin. Nah, ketika besok sampai di sekolah, adik-adik susah untuk mengisi jawaban. Karena apa? Adik-adik tidak belajar. Nah, begitu juga bangsa Israel ketika mereka melewati sungai Yordan, mereka tetap pandangannya ke tabut perjanjian, tetapi ada satu syarat, mereka harus hidup kudus. Nah, begitu juga dengan kita yang mau mendapatkan hasil yang baik, ada satu syarat, kita harus belajar walaupun kita meminta pertolongan Tuhan. Kita meminta pertolongan Tuhan, setelah minta pertolongan Tuhan, kita belajar, tentunya pasti adik-adik akan mendapatkan hasil yang baik. Nah, poin ketiga adalah poin yang sangat penting. Allah Tuhan yang menolong Musa melewati Laut Teberau atau Laut Merah adalah Allah yang sama juga menolong Yosua melewati Sungai Yordan, adalah Allah yang sama yang adik-adik sembah saat ini. Jadi yakin dan percaya ketika adik-adik mendapat tantangan di dalam kehidupan, ingat, Tuhan selalu menyertai adik-adik. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Haleluya. Amin. Adik-adik,
Kita sudah mendengarkan cerita dari Kakak Etat. Sekarang waktunya kita akan menyanyi lagi bersama-sama adik-adik ya. Kita menyanyi lagu Burung Pipit. Mari sama-sama kita menyanyi. Tetap semangat, tetap ceria ya. 1, 2, 3. Ya, adik-adik, kita sudah membaca Alkitab dan mendengarkan cerita. Sekarang kita akan berdoa syafaat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu bagi kami sampai saat ini. Tuhan, sekarang ini kami telah melakukan ibadah, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau menyertai firman-Mu sehingga firman-Mu menjadi berkat bagi kehidupan kami. Tuhan, di saat ini kami berdoa untuk adik-adik kami yang sudah mulai bersekolah walaupun mereka bersekolah secara online. Tuhan, berkati kedua orang tua dalam membimbing dan menyertai kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk adik-adik yang saat ini sedang sakit, kiranya Engkau sembuhkan dan Engkau pulihkan sehingga mereka bisa beribadah bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kakak-kakak layan yang berupaya mendidik adik-adik PA dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat hafalan kita adik-adik untuk ibadah minggu hari ini terambil dari Mazmur 46 ayatnya yang ke-7. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Kita ulangi sekali lagi adik-adik ya. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Kita bersyukur kita masih bisa mengikuti ibadah pada hari Minggu ini. Terima kasih adik-adik karena adik-adik sudah mengikutinya dengan hati yang penuh sukacita. Dari awal hingga akhirnya adik-adik juga sudah bisa ikuti ibadahnya. Dan Kakak Lady berharap minggu depan kita kembali lagi bersama-sama beribadah ya adik-adik. Jangan lupa adik-adik menjaga kesehatannya adik-adik. Sering-sering mencuci tangan dan memakai masker. Dan adik-adik senantiasa juga kalau berada di luar senantiasa untuk menjaga jarak. Terima kasih adik-adik. Selamat pagi. Dadah.